Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tanggal 29 Januari 2026 kita akan belajar tentang descriptive text. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text ini? Nah, descriptive text ini adalah sebuah teks yang ketika kita membaca, kita bisa merasakan, menggambarkan apa sih yang dijelaskan oleh cerita ini. Untuk contoh, bisa menggambarkan seseorang, bisa menggambarkan sebuah tempat, bisa juga menggambarkan sebuah benda. Nih, untuk contohnya ini, misalnya ini saya punya pulpen. Nah, pulpen saya berwarna merah. Dia ada tutupnya nih ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk descriptive text. Menceritakan sesuatu secara mendetail. Nah, untuk struktur descriptive text ini secara umum dia ada dua ya teman-teman ya. Ada identification ataupun ada description. Jadi untuk identifikasi itu dia menjelaskan di awal. Jadi dia menjelaskan objek apa sih yang ingin dia deskripsikan. Contohnya nih, misalnya saya punya kucing. Kucing saya namanya Kitty. Nah, itu adalah identifikasi dari suatu descriptive text. Nah, terus untuk bagian duanya adalah description. Nah, di sini kita bisa menjelaskan si Kitty ini berwarna kuning, berwarna putih. Nih, terus bisa juga di situ biasanya banyak kata-kata sifat, banyak adjektif. Seperti kucingku ini kecil, bentuknya kecil, terus buntutnya panjang, terus matanya bulat, matanya berwarna hijau. Nah, itu tuh bisa dimasukkan di dalam description. Nah, untuk contoh identification dan description berikut aku kasih contoh untuk teman-teman semua. Nih di sini ada teks ya, nih teks tentang Cristiano Ronaldo. Nih, jadi untuk identifikasinya itu akan menjelaskan objeknya. Siapa sih yang akan dibahas di teks berikut? Di sini contohnya tentang Cristiano Ronaldo. Nah, jadi untuk identifikasinya itu di paragraf pertama bagian awal. Nah, Cristiano Ronaldo has very strong determination. Itu adalah bagian identifikasinya, dimana kita tahu bahwa itu bagian identifikasinya karena di situ memperkenalkan seseorang yang bernama Cristiano Ronaldo. Nah, terus untuk identification sudah, description-nya di situ dia di paragraf 1 juga untuk kata-kata lanjutannya. Nah, he used to train very hard since his childhood. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa si Cristiano Ronaldo ini sudah berlatih sejak kecil, terus staminanya juga bagus karena dia berlari 10 km setiap kali match. Nah, di situ sudah dijelaskan semuanya. Nah, bagian penjelasannya itu adalah description-nya ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, biasanya descriptive text ini menggunakan simple present tense. Nah, jadi simple present tense ini masih menggunakan verb 1 ya. Jadi untuk rumusnya itu subject, verb 1, terus objeknya. Nah, untuk yang kedua, biasanya memakai adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu seperti besar, kuat, small, beautiful, handsome. Nah, itu adalah kata sifat. Kata sifat ini adalah sesuatu yang menjelaskan benda di depannya. Misalkan, saya menjelaskan kucing saya cantik sekali. Nah, jadi di sini kata cantik itu untuk menjelaskan kucing. Di sini cantik itu sebagai adjektifnya, bendanya yang dijelaskan adalah kucing. Nah, untuk yang ketiga, biasanya descriptive text ini menggunakan specific noun. Specific noun itu adalah sesuatu yang kata benda yang langsung menyebutkan bendanya itu apa.
Untuk contoh, ketika dia menjelaskan orang, bendanya itu orang, dia langsung menyebutkan nama. Ketika dia menyebutkan suatu tempat, dia langsung menyebutkan tempat itu di mana. Misalnya di sekolah, di rumah, itu arti dari specific noun.